Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo akan menyampaikan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3. Fasilitator saya adalah Bapak Denny Junianto dan pengajar praktik Bapak Teguh Yuli Fitrianto MPD. Model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Adapun visi guru penggerak adalah mewujudkan generasi beriman, mandiri, kreatif, dan bergotong royong di era global. Penjelasan komponen visi beriman menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Kreatif, penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis dan kreatif. Bergotong royong, penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong. Era global menggambarkan kebinekaan global. Setelah visi terbentuk, maka ada alat bantu yang digunakan untuk menyusun prakarsa perubahan, yaitu dengan ATAP. Yang pertama adalah aset. Sebagian guru yang mempunyai kemampuan IT yang baik, memiliki siswa yang berpotensi baik dalam pembelajaran, memiliki perangkat teknologi yang dapat menunjang pembelajaran. Tantangan atau T, meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran, mengembangkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid, memaksimalkan penggunaan IT dalam pembelajaran. Aksi atau A, membantu anak belajar mandiri dan bernalar kritis, mengadakan pelatihan bagi guru, menyelenggarakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis. Pembelajaran, murid memiliki kemampuan kemandirian dan bernalar kritis dalam pembelajaran. Setelah atap tersusun, maka terbentuklah prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid. Kemudian, prakarsa perubahan itu akan dijabarkan dalam kanvas Bagja. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kanvas yang pertama tentang Bagja yaitu B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? Tindakan yang dilakukan yaitu mencari informasi tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid.
Berdiskusi dengan guru-guru, pentingnya mengembangkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid. Bertukar pikiran dengan kepala sekolah, pentingnya mengembangkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid, dan melakukan observasi di sekolah lain. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, 1. Apakah ada guru di sekolah yang berpengalaman menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? 2. Kegiatan apa saja dalam pembelajaran yang mampu membuat murid menjadi lebih mandiri dan bernalar kritis? 3. Kemampuan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. 1. Melakukan observasi atau studi literatur dengan mencari contoh yang nyata bagaimana pembelajaran yang ada dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis. 2. Survei pengalaman dari pendapat Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Apakah kegiatan-kegiatan baru yang saya bayangkan terjadi jika kemandirian dan bernalar kritis pada murid sudah tercapai? 2. Bagaimana perasaan saya apabila murid sudah mandiri dan bernalar kritis dalam pembelajaran? 3. Bagaimana perasaan murid apabila sudah mampu mandiri dan bernalar kritis? 4. Bagaimana sikap untuk mempertahankan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. 1. Membuat penjelasan atau deskripsi sikap dan respon murid tentang kemandirian dan bernalar kritis melalui survei. 2. Membuat daftar pengalaman baru yang diperoleh dari literatur tentang kemandirian dan bernalar kritis. 3. Membuat penjelasan atau deskripsi dan respon murid terhadap kesalahan yang pernah diperbuat dalam wawancara tentang kemandirian dan bernalar kritis. C. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah yang pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? 2. Apa tolak ukur keberhasilan meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. 1. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid. Apa saja sikap yang dapat menunjukkan kemandirian pada murid? Apa saja sikap yang menunjukkan bernalar kritis pada murid? Apa saja produk yang dihasilkan untuk menunjukkan pemahaman materi? 2. Membuat jurnal mingguan tentang capaian keberhasilan setiap tindakan. 3. Berkolaborasi dengan guru untuk melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid. A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam rencana? 2. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau guru dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, menyusun tim kerja dan deskripsi tugasnya. Yang kedua,
Berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengobservasi kelas setiap akhir minggu. 3. Mengajak guru untuk membuat tindak lanjut hasil observasi. 4. Membuat observasi kemandirian dan bernalar kritis pada murid. 5. Membuat laporan secara berkala kepada kepala sekolah. Demikianlah penjelasan tentang kanvas bagja yang sesuai dengan prakarsa perubahan. Demikian saya akhiri, terima kasih, salam dan bahagia.